Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everyone. Good morning, Miss. How do you feel today? Oke, mungkin bisa satu-satu bilang kayak I'm hungry or something else. Mulai dari Nina mungkin. I'm tired. You're so tired. Why? Yes, karena tadi malam begadang. Jangan begadang Nina, nggak baik kata Roma Irama. Enggak misalnya ngerjain tugas itu, Miss. Terus sampai malam. Kasihan, tapi jangan begadang lagi ya, nggak baik soalnya Iya, buat Miss. tubuh. Oke, lanjut ke Fadila. I'm doing well, Miss. Oke, kamu kayak bahagia banget hari Iya, ini Miss. seri-seri. Oke, lanjut. I'm happy, Miss. Oh, you very happy right now? Yes. Karena apa? Karena bisa ketemu pacar? Oh, enggak sih, Miss. Iya, Miss tadi. Salah, kamu aja. Pas berangkatnya barengan, Miss. Waduh. Enggak, Miss. Ke-spill ini. Oke, lanjut ke Nadia. I'm hungry, Miss. Waduh, belum sarapan? Belum. Belum kok belum? Tadi belum ada makman, Miss. Oh, belum ada mak-emak. Beliin dong Nadia. Beliin dong kita pamit ya. Oke, lanjut. Aniza coba. I want to go home. Pulang ini Aniza, waduh. Apa Miss menakutkan? Ya, Miss, tampang garam. Oke, lanjut ya ke Arina. I'm so sorry, Miss. Tadi lupa minum, Miss. Makan lupa minum gitu. Iya, habis makan lupa minum. Ya, nanti habis ini, habis materi ini kita minum ya. Kamu ya minum. Iya. Ya, oke. Lanjut ke Dela. I'm so hungry, Miss. Waduh, belum sarapan Kak sama Nadila. Nadila siapa sih? Oh, Nadia. Nadia. Tadi kesiangan, Miss, bangunnya. Ya ampun, jangan kesiangan lagi biar sarapan, biar semangat ikut materi Miss ini. Oke, lanjut ke siapa itu? Natasha, gimana? I'm hungry, Miss. You hungry right now? Yes, I'm fat and I'm hungry so easily. Oke, lanjut ke Siva yang terakhir. Same, Miss. Hungry and right now my stomach is growling. Waduh, tapi meskipun teman-teman ini banyaknya hal, kita tetap semangat ya buat ngikutin materi Miss hari ini ya. Semangat Miss. Gimana semangatnya coba? Semangat gitu. Oke. Nah, sebelum before we start our lesson today, better we pray to God, the Almighty Allah Subhanahu Wa Taala, who give us unlimited blessings, joy, health, opportunity, and long life. So, who is the leader of this class? Nadila. Okay, Nadila, please lead your classmate to pray together. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Okay, thank you Nadila. Welcome, Miss. Ya, oke. Ini masih hungry semua ini. Tidak, Miss. Air, Miss, air. Nanti kenyang pembelajaran Miss ya, kenyang karena dikasih asupan materi gitu. Oke. Oh iya Miss, lupa ini belum presensi ya, kita presensi dulu yuk. Oke. Yang pertama Nina. Present. Oke, hadir. Cindy? Tidak hadir, Miss. Kemana dia? Kok nggak Izin ada? ada yang menikah saudaranya. Kirain dia yang menikah tadi. Emang boleh, Miss? Ya nggak boleh ya, makanya Miss kaget. Amanda. Tidak ada, Miss. Kemana dia? Tidak tahu, Miss. Tadi katanya sakit gitu, Miss, sakit perut atau gimana gitu tadi. Waduh, kamisnya terus dia. Izin nggak ya kamis? Tadi kayaknya nggak izin deh. Alfa ya berarti? Iya. Oke, Nadia. Hadir, Miss. Oke, hadir. Atifah? Tidak ada juga, Miss. Kemana? Tidak tahu, tidak ada keterangan. Nanti Alfa ya, tadi nggak izin kamis juga soalnya. Oke, Arina. Aduh, Miss. Kok lemes gitu? Hungry tadi Miss. Oh, seret. Kayak gitu, Miss. Kasian ya kamu ini. Habis makan lupa Oke, minum. Nadila. Hadir, Miss. Hadir. Alfa? Loh, mana Alfa? Kok nggak Tidak ada? ada, Miss. Dari pagi, Miss. Tidak ada. Alfa berarti ya. Oke, Ridwan. Ridwan? Loh, kemana dia?
Nggak ada juga. Apa ini? Fadila. Hadir Miss. Oke, semangat banget ini, ceria banget kamu hari ini. Dia membawa keceriaan. Oke, Liza. Hadir Miss. Hadir. Siva. Present. Present. Natasha. Here. Oke, semangat banget ini Natasha ini, sama kayak Fadila ini. Ya, Oke, Dila. Hadir. Hafiz. Enggak ada Miss. Oh, yang laki-laki kok nggak ada semua ya ini? Mana ini? Apa nggak suka bahasa Inggris ya? Betul kan menyenangkan kan bahasa Inggris? Ya, Miss. Ini sudah pernah gala-gala ke kalian. Oke, ada yang masih ingat nggak materi kita last week apa? Tentang apa? Apel. Fabel? Itu kan minggu yang lalunya, yang minggu kemarin loh. Tentang apa ayo? Tentang Nggak masuk Miss pas itu. nggak masuk kalian. Tapi yang lainnya masuk kan? Iya, Cuma iya. kamu kan? Iya, Apa iya. Miss? Lupa Miss. Materinya tentang naratif teks teman-teman. Naratif teksnya. Jadi minggu kemarin tuh kita membahas tentang apa sih naratif teks, terus bagaimana generic structure-nya, lalu language features-nya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kembali terkait dengan naratif teks dan juga di sini ada yang besarnya apa dibacanya? Bukan vlog ya, itu vlog kayak vlog gini dong di YouTube itu. Folklore. Ada yang tahu artinya apa? Cerita rakyat ya Nabila. Oke, jadi hari ini kita akan belajar naratif teks, khususnya especially folklore, about folklore, yaitu cerita rakyat. Next ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini ada 3 gambar. So, you have to analyze this event from event 1, event 2, until event 3. Ada yang tahu ini folklore tentang apa? Yang itu Miss yang bidadari, terus selendangnya pas mandi dicuri, terus dia nggak bisa Bayangan. Tentang apa ini kira-kira? Judulnya apa? Ayo, lupa apa ya? Nggak tahu. Ini terkenal loh padahal suka diceritakan. Iya tahu itu dia tapi terbayu. Tempat Joko Bodo. Oh, bukan. Joko Tingkir, bukan Joko Tingkir. Iya, betul sekali. Joko apa teman-teman? Joko Tarub. Kalau yang cewek ini namanya siapa? Dewi Nawang. Ya, betul sekali. Jadi itu tentang Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan atau Nawang Wulan. Nah, ada yang bisa menceritakan nggak urut dari event 1 sampai event ketiga? Ini gambarnya menceritakan tentang apa? Itu di yang event 1 itu Nawang Wulan itu lagi mandi Miss, kan dia itu adalah seorang bidadari gitu dari layangan, terus dia mandi sama teman-temannya, terus si siapa itu Fadila, si Jaka Tarub itu dia nitip, Waduh, nitip. terus di event 2 itu dia lihat selendangnya, terus diambil selendangnya Sama siapa? si Jaka Tarub. Punya siapa tuh selendangnya itu? Punya Dewi Nawulan. Terus? Setelah itu Dewi Nawulan tidak bisa kembali sama teman-temannya, jadi dia hidup sama si Jaka Tarub itu. Hidupnya gimana? Hidup berumah tangga atau hidup numpang hidup ini? Berumah tangga. Ada anaknya Miss. Berarti nikah nggak kira-kira mereka berdua ini? Iya. Nikah dong, masa nggak nikah kan? Nggak mungkin. Iya. Terus itu Nawang Wulan nemuin apa itu di guci itu? Nemuin apa? Selendangnya yang dulu diumpetin apa tuh di kayak beras gitu. Disembunyikan di dalam beras ya, Iya, dimasukkan beras gitu bertahun-tahun. Terus tiba-tiba dia menemukan. Terus kenapa kok dia ini terbang tiba-tiba ini? Kenapa? Gimana Nadia? Coba ceritakan menurut your point of view.
Kenapa Nawang tiba-tiba terbang setelah menemukan selendangnya? Apakah dia marah? Ya, kayak dia menangis terus dia kembali meninggalkan taruh sama. Oke, betul sekali teman-teman. Jadi dari kisah Joko Tarub dan Nawang Wulan ini dapat kita petik sebuah pembelajaran bahwa janganlah kamu memulai segala sesuatu dari sebuah kebohongan. Karena pada akhirnya seperti ini, seperti di gambar ini, hanya ada kesedihan dan kesengsaraan. Karena benar sekali, segala sesuatu yang dimulai dengan hal yang tidak baik akan berakhir tidak baik pula. Oleh karena itu teman-teman, jangan sampai seperti itu, oke? Oke, Miss. Lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke definisi naratif teks, teman-teman adakah yang pernah mendengar atau diceritakan oleh orang tua, tetangga, atau kakek nenek kalian tentang folklore di daerah tempat tinggal kalian? Katanya nih sebenarnya. Katanya? Iya. Cerita apa tentang apa, coba Lila? Kalau saya kan dari Surabaya. Surabaya itu kan Basirno gelut sama Boyo gitu. Basirno gelut sama Boyo. Iya. Oh, asal mula nama nama Seno Surabaya. Boyo gitu. Oh. Katanya itu. Katanya, tapi itu masuk folklore nggak menurut kamu? Iya. Masuk. Oke, betul ya. Jadi yang katanya itu juga masuk ke dalam folklore karena folklore itu kan bagian dari naratif teks yang merupakan cerita nyata yang sudah dimodifikasi. Jadi mungkin katanya itu bisa jadi memang benar ada, cuma sudah dimodifikasi oleh masyarakat sekitar seperti mungkin orang tuanya Bila ataupun tetangganya Bila tadi. Oh, biar gini seperti itu. Jadi dulu di sini tuh ada ini, ada itu, gitu kan? Itu sebenarnya ada, cuma mungkin sudah dimodifikasi lagi agar lebih menarik untuk diceritakan passed down generation to generation gitu. Nah, ada yang membaca ini enggak? Yang di depan ini, yang nomor 1, 2, dan ini. Sama menjadi volunteer. Siapa yuk? Natasha, coba baca yuk. Yang dari situ, 1 dan 2. Definition: a narrative text is a type of text that tells a story or recall events. The main purpose of a narrative text is to entertain, engage, and sometimes inform readers by presenting a sequence of events, often with a moral or lesson at the end. Narrative text tells an imaginary story or a modified true story and is arranged through a sequence of events that occur in the past. Oke, paham nggak teman-teman? Paham. Masih perlu dibacakan terjemahannya? Boleh. Siapa ayo volunteernya ayo? Oke, Nadila. Teks naratif adalah jenis teks yang menceritakan kisah atau menceritakan sebagai peristiwa. Tujuan utama teks naratif adalah untuk menghibur, melibatkan, dan terkadang memberi informasi kepada pembaca dengan menyajikan serangkaian peristiwa. Seringkali disertai dengan moral atau pelajaran di bagian akhir. Naratif teks menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. Oke, terima kasih Natasha dan juga Nadila. Jadi teman-teman semuanya, naratif teks itu merupakan teks yang berisikan cerita yang dari masa ke masa, ya juga betul. Masa ke masa ataupun masa lampau. Jadi dia itu cerita yang dari masa-masa yang dulu, kemudian diceritakan turun-temurun atau passed down generation to generation. Kemudian cerita yang mulanya bisa jadi nyata menjadi sebuah cerita imagination karena dibumbui oleh imajinasinya si yang memberikan cerita atau si storyteller tersebut. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya itu menghibur dan untuk kesenangan semata gitu, agar
teman-teman tuh tahu kalau dulu tuh di sini ada ini ada itu. Jadi selain teman-teman tahu ceritanya, teman-teman juga tahu nih kalau ada moral value yang bisa diambil dari cerita yang turun-temurun tersebut. Seperti itu. Oke. Dapat dipahami ya? Bisa. Nah selanjutnya, what is folklore? Ada yang mau jadi volunteer lagi nggak? Oke, Fadila. Folklore is a traditional story passed down from generation to generation. It usually comes from a specific region and reflects the culture, beliefs, and values of the people. Folklore often includes magical events, these characters, and life lessons. Its main purpose is to entertain and to teach moral values. Lanjut sekalian bawahnya. Folklore adalah cerita tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita ini biasanya berasal dari daerah tertentu dan mencerminkan budaya, kepercayaan, serta nilai-nilai masyarakat. Folklore sering mengandung kejadian ajaib, tokoh bijak, dan pesan kehidupan. Tujuan utamanya adalah untuk menghibur dan mengajarkan nilai moral. Oke, thank you Fadila. Teman-teman bisa memahami ya apa yang dimaksud dengan folklore itu? Bisa. Jadi di situ kan tertera ya dari daerah tertentu. Teman-teman adakah yang sudah mengetahui folklore yang berasal dari daerah-daerah tertentu di Indonesia? Ada yang bisa memberikan contoh? Surabaya. Itu bis yang apa? Danau Toba. Oke, dari mana itu? Dari Sumatera mana itu? Sumatera Utara bukan ya? Iya kayaknya Sumatera Utara ya, Danau Toba. Apalagi? Tadi bilang apa tadi? Surabaya. Surabaya, asal usul Surabaya itu ya? Iya. Dari mana itu? Dari Cigasura dan Boyo. dari Jawa Jawa Timur. Timur, dari East Java. Ada lagi? Siapa tadi yang mau bilang? Aniza tadi? Sampuriang, Oke. terus Tangkuban Perahu. Apa lagi nih? Apalagi coba yang dari itu daerah Sumatera juga itu yang di kuning itu. Nah, paling kundang ya betul sekali. Jonggrang juga. Jonggrang juga. Apalagi Nyai Roro Kidul. Joko Kendel. Iya, dari mana itu? Dari Sumatera itu. Oh bukan. Jawa. Jawa nggak sih nama soal Joko itu? Iya, kayaknya Jawa sih kayaknya itu. Jawa Kendel. Ada lagi? Nyi Roro Kidul. Nyirala Kidul. Itu sudah melanglang buana itu kisahnya itu sangat-sangat banyak versinya. Ada yang bilang Putri Kadita, ada yang bilang memang namanya Nyi Roro Kidul. Itu banyak sekali versi cerita dari Nyi Roro Kidul itu. Di sini ada nggak sih Nyi Roro Kidul tuh di laut situ? Nggak tahu. Nggak tahu. Pengen ketemu apa enggak sama Nyi Roro Kidul itu? Kirain mau. Oke, selanjutnya ada generic structure. Apa aja coba? Ada 3 kan itu? Orientation. Ada yang bisa menjelaskan apa itu orientation? Bagian pembuka dari sebuah cerita teks narasi. Oke, bagian pembuka, betul sekali ya Niza. Jadi teman-teman semua, orientation itu merupakan bagian awalan dari sebuah cerita. Baik itu di folklore, folktale, myths, legend, dan lain-lain sama ya. Strukturnya tetap orientation karena ini merupakan generic structure dari narrative text. Nah, contohnya misal long ago in Pacitan Kingdom misalnya. Long ago in Pacitan Kingdom there was a beautiful princess named Fadila. Nah itu maksudnya apa? Di orientation. Pokoknya yang masih mengenalkan tokoh, mengenalkan tempat, terus mengenalkan waktu, alurnya. Kayak misalnya
tadi long ago, once upon a time. Nah itu masuknya ke orientation. Kalau complication yang gimana? Ada permasalahannya itu ada konflik, terus nanti ada puncak konfliknya kayak gitu. Jadi mulai masalahnya itu mulai muncul di situ, di complication. Betul sekali ya Nina. Jadi teman-teman, complication itu adalah munculnya sebuah permasalahan atau konflik dalam sebuah cerita. Nah di situ ada yang namanya rising action. Jadi rising action itu dimana konflik itu baru muncul. Jadi masih pelan-pelan tuh, kayak misalnya cerita Roro Jonggrang. Terus di situ konfliknya pertama saat ayahnya Roro Jonggrang dibunuh oleh Badung Bondokoso, itu masuknya ke rising action. Terus pas Roro Jonggrang marah, terus menolak cintanya Badung Bondokoso, masuknya kemana? Ke climax. Terus ketika akhirnya Bandung Borobudur disuruh untuk membuat 1000 candi dan ditipu oleh Roro Jonggrang, pada akhirnya itu Roro Jonggrang cuma menipu Bandung Borobudur terus mau nikah sama dia, itu masuknya ke falling action. Itu sudah mau ada penyelesaian tuh, kiranya mau diterima nggak cintanya, terus jadinya gimana, karena sudah mulai terlihat ya di situ. Nah masuknya kemudian ke resolution. Resolution ini merupakan bagian dari akhir atau ending sebuah cerita. Entah itu endingnya itu sad ending maupun happy ending, nah itu nantinya akan diputuskan di resolution. Nah ada juga yang menggantung, namanya cliffhanger. Pernah lihat film yang menggantung gitu nggak kisahnya? Kesel nggak? Ada sih Lebih kesel daripada sad ending pasti ya. Nah sama nih Kak, cerita rakyat tadi yang Roro Jonggrang itu kan akhirnya itu kan sad ending ya, karena Roro Jonggrangnya berhasil menipu, tapi dia pun juga diakhiri hidupnya dengan menjadi patung selamanya. Jadi kayak cintanya nggak sampai, tubuhnya pun menjadi batu. Jadi kayak ya sama-sama sedih lah, setara. Yang satu sedih karena nggak dianggap cintanya, yang satu sedih karena hidupnya berakhir menjadi batu, ya kan? Sama-sama sad ending. Ya. Language features. Apa sih artinya language features? Kebahasaan, unsur kebahasaan. Tadi kan diceritakan nih, kalau narrative text itu merupakan kisah yang mengandung cerita masa lampau atau masa lalu. Nah kira-kira menggunakan tenses apa ya kira-kira kalau masuknya ke narrative text? past tense. Past tense? Oke, kita buktikan. Oke, betul nggak? Betul. Jadi pakainya tuh simple past tense. Jadi simple past tense ini digunakan untuk memisahkan atau menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi contohnya, ini ada rumusnya, subject plus verb to. Contohnya ada the prince found the magic lamp. Mana subjeknya, mana verb to-nya? Subjeknya the prince, terus verb to-nya yang found. Oke, betul. Kalau the magic lamp itu apa? Objek. Cek atau dia itu kayak keterangannya gitu, keterangan tambahannya gitu. Nanti sudah paham ya terkait ini ya. Sudah. Lanjut ke action verbs. Nah ini merupakan kata kerja yang menceritakan atau mendeskripsikan sebuah aksi atau yang dilakukan oleh seseorang atau pemerannya dalam si cerita vokal itu. Contohnya, he ran, jumped, and shouted. Jadi ini menggunakan verb berapa? Verb to. Seperti run, jumps, and shouted. Apa artinya run, jumps, and shouted? Lari, loncat, dan berteriak. Dan berteriak. Pintar, sudah paham ya berarti, understand ya? Yes. Next ada specific nouns. Apa sih nouns itu? Kata benda. Nah jadi dalam specific nouns ini merupakan bagian yang berisi nama dari karakter, tempat maupun objek dari cerita folklore ini. Nah contohnya ada
Snow White, the castle. Snow White itu apa artinya? Salju. Ya, putri salju, bukannya salju putih loh ya. Ini putri salju. Nah, Inggrisnya itu Snow White. Terus the castle. What is castle? Kastil. Istana, betul. Jadi nama-nama kayak misalnya the prince, terus princess, misalnya princess Nina itu masuknya ke specific nouns karena dia itu merupakan bagian dari kata benda seperti itu. Selanjutnya ada temporal conjunctions. Apa itu conjunctions? Kata penghubung. Oke, betul. Jadi di sini temporal conjunctions ini merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan serangkaian kejadian secara urut. Contohnya seperti then, after, before, finally, once upon a time, after many years, and long ago. Nah, seperti yang Miss sampaikan tadi, yang long ago tadi kan masuk ya di awalan ketika mau menceritakan sebuah cerita masuk ke bagian orientations. Nah, itu masuk kepada temporal conjunction. Jadi pada zaman dahulu kayak gitu. Jadi kayak apa ya, menceritakan kejadian yang sudah lampau menggunakan temporal conjunction. Yang membedakan relative text dengan descriptive text itu ya ini bagian temporal conjunctionnya. Paham? Paham. Next ya. Selanjutnya ada adjectives. What is adjective? Kata sifat. Kata sifat. Contohnya ada yang bisa memberikan? Beautiful. Beautiful. What? Keren. Ya, the forest. Di situ ada kan ya. Oke, jadi adjective ini merupakan kata sifat untuk mendeskripsikan benda ataupun karakter di dalam sebuah cerita. Contohnya ada di situ, a brave night, a dark forest. Yang mana yang adjektif? Brave. Terus Dark. dark. Ada lagi contoh yang mau memberikan siapa? Red card. A red card. It means A red card. Oke, ya betul. Ada lagi? Sebelum kita next, beautiful. siapa yang beautiful? We are beautiful. Oke. Duh, jadi malu. Oke, selanjutnya ada direct speech. Apa itu direct speech? Kalimat langsung. Nah, seperti kalau teman-teman baca novel, misal ada kan yang tanda kutip gitu, itu namanya direct speech ya teman-teman. Nah, itu contohnya seperti ini, ada help me, shouted the princess. Jadi misalnya kayak I don't like you, say Punky, atau say Bella gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kalimat itu disampaikan oleh seseorang yang menjadi tokoh dalam si cerita tersebut. Oke. Nah, ini ada cerita nih, The Legend of Roro Jonggrang. Nah, teman-teman, tadi kan sudah belajar tentang generic structure ya. Nah, bisa nih teman-teman identify yang mana, which one is orientation, complications, and resolution. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi yang mana yang bagian dari orientasi, mana yang komplikasi, dan mana yang resolution. Ayo, siapa? Angkat tangan coba. Atau bersama-sama. Itu Miss, yang paling atas itu adalah orientation. Terus Untuk paragraf kedua itu ada complication. Dan yang terakhir adalah resolutionnya. Oke. Resolutionnya gimana Nina? Yang bagian resolution nih, ceritakan. Itu Miss, yang today people believe the statue in Prambanan Temple is Roro Jonggrang Castle, still standing as the final 2000 temple. Gimana itu berarti endingnya gimana? Sampai hari ini orang-orang percaya bahwa yang patung yang berada di Candi Prambanan itu adalah Roro Jonggrang sendiri yang berdiri. Dia adalah sebagai final dari 1000 candi
Seribu Candinya ini. Betul. Menarik nggak teman-teman kisah ini? Menarik. Teman-teman kiranya mau membaca sampai habis gak? Kalau diberikan buku tentang The Legend of Flora Jongra? Nggak mau. Tadi katanya menarik, nggak mau. Kayaknya lebih asik nonton gitu. Iya, Miss. Nonton apa? Nonton bioskop. Maksudnya nonton film. Iya. Lanjut ya. Nah, di sini ada assignment. What is assignment? Penugasan. Iya. Mau nggak kasih tugas? Enggak. Boleh, Miss. Nggak bisa nawar tapi tetap harus ini. Nah, tadi kan teman-teman sudah belajar tentang itu kan. Nah, sekarang Miss kasih penugasan ya. Nah, ini nanti dibawa pulang aja. Jadi kita tugas kelompok. Nah, coba ambil yang untuk yang perwakilan kelompoknya. Siapa tadi? Coba langsung maju sekitar 4 orang. 4 orang atau berapa orang? Yuk. Ya, ambil yuk. Ini nggak bisa pilih ya, Miss? Nggak bisa, ini random ini. Oke, lanjut ya. Sudah? Sudah? Oke, dibaca. Lihat ya. Dapat cerita apa, Nina? Dapat Jakatarub dan Nawamulan. Jakatarub Nawamulan. Nih, ambil. Oke, thank you, Miss. Miss. Udah berapa? Timun Mas. Timun Mas. Kamu apa? Malin kundang. Ya, malin kundang. Keong Mas. Saya tidak bisa. Nah, nyamik. Nah, selanjutnya teman-teman silakan untuk mengidentifikasi dan juga membuat sebuah cerita rakyat dari flashcard yang teman-teman dapatkan tadi ya. Terus kemudian teman-teman silahkan untuk memberikan tanda ini orientasi, ini communication, ini resolution. Kemudian di minggu depan sebelum kita memulai materi kita yang selanjutnya, kita akan teman-teman akan maju ke depan terus mempresentasikan hasil kerja teman-teman semuanya. Oke, siap? Siap. Dibawa pulang ya. Oke, selanjutnya terkait dengan pembelajaran kita pada sore pagi ya teman-teman, lupa Miss sampean. Pada pagi hari ini kita belajar tentang folklore dan juga narrative text, mulai dari generic structure dan juga language features. Nah, harapannya teman-teman dapat memaknai dari folklore ini bukan hanya sekedar cerita, tapi juga dijadikan sebagai pelajaran hidup teman-teman di everyday. Oke, siap? Siap, Miss. Oke, kalau gitu, who is the leader of this class? Adila? Oke, silakan lead your classmates to pray together before we finish our lesson today. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mari. Selesai. Thank you everyone, have a good day. Dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya tadi. Oke, minggu depan kita presentasi. Oke, siap? Siap.